Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Ikhwatul iman azani Allah, bersyukur di kesempatan siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menikmati berbagai amal kebaikan di bulan Ramadan. Insyaallah di hari yang ke berapa Pak? 11 apa 12? 12 ya. 29 belum ada ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ikhwatul iman azani Allah, ini hari mulai ujian-ujian Ramadan begitu luar biasa. Jadi ibarat sebuah buah, Ramadan ini semakin hari semakin matang dan semakin menarik dan semakin nikmat dirasakan. Maka kemudian bagi orang-orang beriman, hati mereka tidak akan pernah bosan dengan Ramadan. Jika mereka tidak sempurna keyakinannya, maka di dalam benaknya adalah kapan Ramadan segera usai. Kapan ya Ramadan ya? Kalender dicoret-coret. Fokus kita bukan Ramadan, tapi fokus kita adalah bahwa besok kita mau mudik. Mobilnya baru ya, belum pernah mudik pakai mobil, kita punya mobil baru pengen mudik. Setiap hari mudik menggelayuti pikirannya, sehingga Ramadan mulai dikesampingkan. Maka pantaslah Nabi SAW menyampaikan bahwa banyak orang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga, karena tidak berpuasa dengan makna yang sebenarnya. Ikhwatul iman, orang beriman puasa bukan hanya sebatas rutinitas tahunan. Ramadan datang biasanya apa? Biasanya sahur, buka, iftar, kemudian apalagi zakat fitrah, lebaran pulang, selesai. Tidak. Tapi betul-betul Ramadan ini dijadikan sebuah momentum untuk kita menggapai atau mencari bekal-bekal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, paling tidak ada dua hadis Nabi SAW bisa kita gunakan sebagai bekal kita untuk selalu bersemangat di dalam Ramadan ini, agar kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hadis yang pertama, hadis dari sahabat Miqdad bin Madi Karib, seorang sahabat umurnya 90 tahunan, umurnya panjang, kebaikannya banyak. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitab Jami' Sharh Bulughul Maram di hadis yang ke-39. Apa kata Nabi? Tidak ada tempat terburuk di dalam tubuh anak Adam kecuali perutnya. Hadis ini kata Al-Hafiz derajatnya hasan, menurut Ibnu Hibban hadis ini derajatnya sahih. Apa makna hadis ini ikhwatul iman? Yang pertama, Imam Ibnu Wasawi menyampaikan yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab, kalau umat Islam mengamalkan satu hadis ini maka tidak ada apotik, kata beliau, tidak ada tabib. Kenapa? Karena begitu mulianya hadis ini. Membahas tentang perut, Pak. Bukan salah perutnya, tapi ternyata yang salah adalah cara kita mengisi perut kita. Dijelaskan di dalam Kitab Jami, ternyata perut yang berlebihan cara kita mengisinya. Kita makan berlebihan, minum berlebihan, maka yang didapatkan adalah satu, bukannya kesehatan, tapi malah penyakit. Yang kedua apa? Luqmanul Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, hindari perut yang terlalu kenyang. Kenapa? Perut kenyang itu satu, dia berat dalam ibadah. Bapak-bapak kalau bukannya kekenyangan, kira-kira tarawihnya nyaman gak Pak? Semua makanan dimakan ya, perut kenyang, tarawih agak berat. Apalagi tarawihnya yang dibaca agak lumayan panjang surat-suratnya, kita nggak betah. Baca Quran juga sama, kalau perut kita terlalu kenyang maka kemudian kita akan mengantuk. Maka betullah kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, hindari perut yang kenyang. Kenapa? Hikmah sulit masuk, ilmu sulit masuk, dan tidak akan produktif kita di dalam beramal. Maka kecerdasan itu
Salah satu penyokongnya adalah karena apa? Karena perut yang selalu ditahan Pak untuk menahan rasa lapar. Ada satu sahabat yang suka nahan lapar, maka ilmunya luar biasa. Beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr, atau kita sering sebut sahabat Abu Hurairah. Ketika ditanya, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau sepintar ini? Kata beliau, orang Ansor dan Muhajirin mereka ngaji, tapi mereka berdagang dan berkebun. Saya tidak. Dan beliau makan sehari cukup untuk menegakkan tulang punggungnya, tidak sampai berlebihan. Maka ikhwatul iman azan ya Allah, kalau kita ingin merasakan nikmatnya Ramadan sampai selesai dengan penuh kekhusyuan, kita bisa menikmati tilawah Al-Quran, menikmati qiyamul lail dengan sebaik-baiknya. Jauhi hal-hal berlebihan, makan terlalu kenyang, minum terlalu kenyang, ini akan melemahkan ibadah kita. Kita tidak akan kuat di dalam beribadah, baca Quran ngantuk dan lain sebagainya. Maka ini hadis yang pertama ya. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya Ramadan, maka kemudian jaga perut kita, apa yang masuk ya, kemudian perhatikan pula dari mana sumbernya. Kemudian hadis yang kedua, sebagai penyemangat kita agar Ramadan kita nyaman, karena kalau kita sudah nyaman Pak, seolah kita nggak ingin cepat berpisah, betul Pak? Kalau kita sudah nyaman tuh kita nggak pengen berpisah, dan ini adalah perasaan-perasaan yang ada di dalam jiwa para sahabat. Maka mereka semakin hari Ramadan mendekati usai, mereka semakin bersemangat, semakin mereka ini tidak mau kehilangan Ramadan. Maka hadis yang kedua adalah hadis dari sahabat yang sama, dari riwayat Abu Hurairah. Kalau ini Abu Hurairah, riwayat Imam At-Tirmidzi. Ketika baginda Nabi berkumpul dengan para sahabat, Nabi bertanya, wahai sahabat sekalian, siapa di antara kalian yang mau menerima ilmu dariku, kemudian mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain? Ternyata tidak ada yang mengangkat tangan. 4 sahabat utama tidak angkat tangan. 10 sahabat yang dijamin masuk surga tidak angkat tangan. Lagi-lagi Abu Hurairah, seorang sahabat yang bertemu Nabi hanya 4 tahun Bapak sekalian. 4 tahun bertemu dengan Nabi, tapi meriwayatkan hadis lebih dari 5.500 sekian. Anas bin Malik bertemu dengan Nabi 10 tahun, tapi hadis yang diriwayatkan hanya 2.500 sampai 2.800-an. Tapi Abu Hurairah 5.000 lebih, hanya kurun waktu 4 tahun, menunjukkan beliau orang yang sangat cerdas luar biasa. Ana ya Rasulullah, saya Rasul. Maka kemudian Nabi memegang tangan Abu Hurairah, dipegang dengan pegangan yang kuat. Apa kata Nabi? Aku akan memberikan nasihat kepadamu, 5 nasihat. Maka nasihat yang pertama yang kita kaji di siang hari adalah ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah hal yang haram, maka engkau akan menjadi orang paling beribadah di antara manusia. Apa makna ungkapan hadis ini? Khatul iman azannya Allah, ketika kita ingin merasakan nikmatnya ibadah, jangan dicampurkan dengan hal yang haram. Dipastikan kalau mata-mata yang selalu liar, tidak terkontrol, mata-mata yang selalu melihat hal-hal yang diharamkan, dipastikan itu mata tidak akan pernah kuat, tidak akan pernah nyaman ketika membaca Al-Quran. Mata yang selalu melihat yang diharamkan dan dia menikmati tontonan itu, maka dipastikan dia tidak berdaya di hadapan Al-Quran. Baca Quran gak sanggup Pak ya. Kenapa? Ada yang haram masuk. Sama merasakan qiyamul lail, bagaimana bisa mentadaburi ayat-ayat yang dibaca imam, susah. Kenapa? Karena banyak yang haram. Apalagi makanan-makanan yang kita bawa ke rumah, kita makan, dimakan keluarga kita, pun kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah. Para generasi salafus saleh, mereka adalah orang-orang yang hatinya mudah sekali tersentuh. Mereka kalau dalam beberapa waktu beristighfar qiyamul lail tidak sampai meneteskan air mata, mereka bertanya ke hatinya, begitu keraskah hati saya sehingga dengan istighfar enggak mampu meneteskan air mata taubat. Maka qatul iman azannya Allah, tidak akan pernah berjalan bersama antara hal yang haram dengan ketaatan. Jadi kalau kita merasakan nikmatnya beribadah, jauhi hal yang haram. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa memberikan sebuah penjelasan khusus, bab khusus tentang dampak-dampak maksiat, dampak-dampak dosa. Di antaranya adalah dampak dosa itu membuat pelakunya akan lalai dari Allah dan tidak mampu menikmati nikmatnya ibadah. Puasa nggak nikmat Pak, yang dilihat jam terus. Kapan waktu maghrib? Masya Allah, suara yang paling dirindukan umat manusia di dunia hari adalah azan maghrib Pak ya. Jam 10 bolak-balik kamar mandi, lihat jam lagi, halusinasi sudah mulai. Lihat sunlight warna hijau, pikirannya sudah seperti marjan ya. Jadi konsentrasi sudah buyar. Pokoknya ditunggu adalah waktu berbuka.
Kapan ini Ramadan usai? Kapan ini selesai Ramadan? Seolah tersiksa dengan Ramadan. Ini bagi hati-hati mereka yang tidak bersih. Tapi bagi kita semua, insya Allah hati kita semua ada tempat ini hatinya bersih semua. Orang yang begitu gembira dengan datangnya Ramadan dan sedih ketika ditinggalkan oleh Ramadan. Maka ikhwatul iman, azan ya Allah, ketika kita mulai merasa bahwa lelah di dalam beribadah, maka anggaplah Ramadan ini selalu baru, selalu hari-hari pertama. Biasanya kita kalau memiliki sesuatu yang baru itu senang Pak, nggak mau pisah, dekat, selalu dipegang tiap hari. Punya HP misalkan, mobil baru selalu dilap, selalu nggak dijaga, nggak mau kena hujan, nggak mau kena panas dan lain sebagainya. Anggap Ramadan sesuatu yang baru datang kepada kita, sehingga apa? Kita semangat. Kita semua merasakan waktu Ramadan datang pertama, semangat kita luar biasa. Di masjid kita pegang Quran, menjelang buka kita pegang Quran, malam hari pada tarawih kita pegang Quran lagi. Apakah semangat-semangat itu masih ada di antara kita hari ini? Dan mudah-mudahan hati-hati kita adalah hati-hati yang tidak menipu Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita semangat tapi hati kita ingin segera keluar dari Ramadan. Ingin segera usai Ramadan. Seperti laksana burung yang dilepaskan dari sangkar dengan terbang begitu luasnya, begitu bahagianya. Tidak. Orang-orang beriman mereka selalu merasa nikmat di dalam rangkaian-rangkaian ibadah. Dan ini adalah bagian taufik Allah yang diberikan kepada kita. Bagi waktu iman azannya Allah, kesimpulannya dua hadis Nabi ini menjadi pegangan kita agar Ramadan kita lebih syahdu. Kenapa? Ini bisa jadi Ramadan terakhir dalam hidup kita. Di antara kita tidak ada jaminan ya, yang Ramadan tahun depan bisa bertemu. Saudara kita karyawan PT Honda Lock kemarin sehat Pak. Dia nggak punya riwayat sakit. Tiba-tiba pusing, jatuh, meninggal, terserangan jantung dengan tiba-tiba di bulan Ramadan. Enggak ada jaminan kita semuanya. Hari kita adalah hari ini, maka kita harus produktif di dalam beramal di hari ini. Besok belum tentu, lusa belum tentu, apalagi tahun depan. Ya kita berharap waktu-waktu ini adalah waktu-waktu terbaik kita untuk mencari poin-poin kebaikan, dan Allah akan melipat gandakan itu semuanya, dan tentunya menjadi kebaikan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.